Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 786-790. Selamat bersantai. Bab 786. Saat Zhao Feng berendam dalam obat dan esensi dari daging hewan alam mimpi kuno, dia merasakan sensasi terbakar di dalam darahnya menjadi lebih kuat. Dia bukan seorang pemula yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan garis keturunan, jadi dia jelas tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan garis keturunan ini tampaknya berelemen api. Alis Zhao Feng berkerut karena dia sudah memiliki kekuatan garis keturunan es dan air di dalam tubuhnya yang berasal dari mata spiritual dewanya. Jika kekuatan garis keturunan yang akan terbangun ini berelemen api, maka kedua kekuatan garis keturunannya akan saling bertentangan. Saat sensasi terbakar menjadi lebih kuat, warna merah menyala-nyala yang sedikit lebih gelap daripada warna darah mengalir melalui pembuluh darahnya dan memancarkan cahaya transparan. Kekuatan garis keturunan ini tidak lebih lemah dari kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Zhao Feng menunjukkan ekspresi aneh. Untungnya, apa yang dikhawatirkan Zhao Feng tidak terjadi. Kekuatan garis keturunan es dan air yang diciptakan oleh mata spiritual dewa dan kekuatan garis keturunan berwarna merah yang menyala-nyala diciptakan oleh tubuh barunya. Karena manusia terbuat dari atom, kekuatan garis keturunan itu pun menjadi seimbang. Zhao Feng mengedarkan kekuatan keinginan mata dewanya dan kekuatan garis keturunan yang menyala-nyala itu pun menjadi mudah dikendalikan olehnya. Aura mata spiritual dewa dapat menekan kekuatan garis keturunan ini. Zhao Feng bahkan mampu mengendalikan kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik, yang berada di peringkat ke-89 di antara 10.000 ras kuno, dengan kekuatan keinginannya yang kuat. Siapa yang tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki kekuatan garis keturunan ini? Pikir Zhao Feng. Dia bisa mengendalikan kekuatan garis keturunan ini sesuka hatinya karena pengalaman kehidupan sebelumnya dan pengalamannya dengan kekuatan keinginan di level kaisar. Lagi pula daging dari alam mimpi kuno memungkinkan kekuatan garis keturunan seseorang menjadi lebih murni. Zhao Feng dan anak pesilat setengah dewa telah mengetahui hal itu sejak lama. Aku akan menyalakan kekuatan garis keturunan ini sebaik mungkin, lalu mengujinya di uji coba ilusi ilahi besok, Zhao Feng memutuskan. Kemudian pada hari itu, Zhao Feng menyalakannya. Pesilat lainnya biasanya akan membutuhkan waktu beberapa tahun dan bahkan mungkin 10 tahun untuk beralih dari tahap terbangun ke tahap penyalaan kekuatan garis keturunan tersebut. Namun, itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Malam itu, udara di atas halaman rumah Zhao Feng ditutupi oleh api merah transparan yang lebarnya beberapa meter. Aura apa ini? Aura kekuatan garis keturunan yang samar tersebut membuat kekuatan garis keturunan murid-murid utama di dekatnya menjadi gelisah. Namun, aura itu sangat samar, sehingga orang-orang yang berada terlalu jauh tidak bisa merasakannya. Namun meski demikian, aura itu menarik perhatian sejumlah kecil orang. Pada pagi hari kedua, para murid utama bangun pagi-pagi dengan penuh harapan. Uji coba ilusi ilahi akan segera dimulai. Guang Tian menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari halaman rumahnya. Dia secara naluriah melirik ke arah halaman rumah Zhao Feng. Namun pemandangan di rumah Zhao Feng membuatnya berhenti. Udara di atas halaman rumah Zhao Feng ditutupi dengan cahaya menyala-nyala yang masih segar yang tampaknya berinteraksi dengan sinar matahari seperti kekuatan gagak emas kuno. Mungkinkah ini terkait dengan kekuatan garis keturunan ras gagak emas dari 10.000 ras kuno? Hati Zhao Feng melompat terkejut, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Ras gagak emas berada di peringkat ke-8 di antara 10.000 ras kuno, dan itu adalah ras yang dianggap menentang kehendak surga. Hanya ada satu gagak emas yang bisa terlihat di alam semesta Fan yaitu kobaran matahari kuno. Jika seseorang bisa terbang lebih tinggi dari area lautan tanpa batas, maka mereka akan dapat mendekati gagak emas yang oleh manusia biasa disebut sebagai matahari. Namun, tidak ada yang berani mendekati gagak emas. Bahkan para pesilat setengah dewa dan dewa pun akan menjadi abu jika terlalu dekat dengan gagak emas. Anggota ras legendaris ini sangat besar dan gagak emas ini memasok cahaya ke seluruh alam semesta Fan. Namun, gagak emas berada sangat jauh dari zona benua dan tidak banyak memiliki ancaman karena lautan tanpa batas. Tanpa lautan tanpa batas yang melindungi mereka, lebih dari 90% makhluk di dunia ini akan berubah menjadi abu akibat sinar cahaya gagak emas. Ada legenda tentang ini. Di sebuah zaman, ada 10 gagak emas. Bahkan ras kuno yang kuat merasakan panas dan sepertinya semuanya akan dihancurkan. Jadi, ras lain mendiskusikan bagaimana cara menangani 10 gagak emas ini. Sayangnya, kekuatan 10 gagak emas terlalu besar dan bahkan para dewa kuno pun tidak dapat mendekati mereka.
Pada saat kritis itu, seorang pesilat jenius muncul dari ras kuno di peringkat pertama. Ia menggunakan busur ilahi yang tiada taranya yang diciptakan oleh ras lain. Dia lalu menembak jatuh dan membunuh 9 gagak emas dan menyelamatkan dunia. Tentu saja, itu hanya legenda. Namun dari cerita itu bisa terlihat betapa menakutkannya ras gagak emas bahkan jika legenda itu salah. Kekuatan garis keturunanku dapat menyerap kekuatan gagak emas meskipun bukan merupakan kekuatan garis keturunan gagak emas. Ini sangat aneh, gumam Zhao Feng. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk memiliki salah satu dari 10 kekuatan garis keturunan teratas dari 10.000 ras kuno. Mereka setara dengan 8 mata dewa yang hebat. Bagaimanapun juga, masih ada beberapa kekuatan garis keturunan api atau teknik yang bisa menyerap cahaya dari gagak emas. Contohnya ras pertarungan matahari surga terkait dengan ras gagak emas sehingga mampu menyerap kekuatannya. Zhao Feng menghela napas saat kekuatan garis keturunannya mulai memudar. Setelah tadi malam, kekuatan garis keturunannya menjadi jauh lebih kuat. Dia memutuskan untuk kembali ke keluarga Zhao setelah uji coba ilusi ilahi berakhir untuk bertanya apakah leluhur keluarga Zhao memiliki kekuatan garis keturunan yang sama. Adik seperguruan Zhao, suara wanita yang manis dan lembut terdengar dari luar. Kakak seperguruan Wan, Zhao Feng berjalan keluar dan melihat Wan Rong. Zhao Feng bisa merasakan tatapan iri dari Guang Tian dengan sangat jelas. Selama beberapa bulan terakhir, Wan Rong telah berlatih sangat keras dan dia telah menerobos ke tingkat penguasa sejati. Dia tidak ingin menyerah begitu saja untuk kesempatan memasuki dimensi ilusi ilahi. Adik seperguruan Zhao, adik seperguruan Wan. Guan Tian memaksakan senyumannya dan berjalan mendekat. Dia juga berusaha untuk memasuki dimensi ilusi ilahi. Dengan bantuan gurunya, dia telah mencapai tahapan setengah langkah dari alam inti asal. Tahapan tersebut berada di atas rata-rata para murid utama, namun dia masih tidak yakin akan dapat mengambil satu tempat. Para murid utama terpecah menjadi beberapa kelompok dan pergi untuk berpartisipasi dalam uji coba ilusi ilahi. Karena memiliki level pelatihan di tahapan alam inti asal, Zhao Feng berada di antara para murid utama yang terbaik. Bahkan beberapa murid inti tidak memiliki level pelatihan di tahapan alam inti asal. Seorang murid biasa yang memiliki level pelatihan seperti itu di usianya sudah pasti akan menjadi murid dari seorang raja atau bahkan seorang kaisar alam dewa kekosongan. Pada saat ini, Guang Tian merasa tidak berdaya dan memiliki emosi yang campur aduk ketika menghadapi Zhao Feng. Seolah-olah, apapun yang dilakukannya, dia tidak akan bisa menghentikan kebangkitan pemuda ini. Kelompok murid utama semuanya sangat menghormati Zhao Feng dan mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya. Sikap Zhao Feng bisa dianggap dingin dan bahkan sombong, tapi itu tidak menghentikan murid-murid utama menjadi antusias dengannya. Guang Tian juga ingin bergabung, tetapi dia merasa getir dan tak berdaya. Saat ini, masalahnya adalah bagaimana menyelesaikan permusuhan antara dirinya dan Zhao Feng. Jika dia tidak melakukannya, maka dia bahkan tidak akan memiliki tempat di aliran suci 10.000 melihat kecepatan peningkatan kekuatan Zhao Feng. Di sebuah lembah di area aliran suci 10.000, semua murid yang berpartisipasi telah berkumpul. Uji coba ilusi ilahi dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu adalah generasi muda dan yang lainnya adalah generasi yang lebih tua. Semua murid yang berpartisipasi dalam uji coba ilusi ilahi, segera masuk ke dalam alam rahasia, seorang Raja Alam Dewa Kekosongan berbicara. Zhao Feng tahu Raja Alam Dewa Kekosongan tersebut. Dia adalah guru dari Huang Yunhu, Raja Luyun. Sebuah uji coba diadakan di dalam alam rahasia. Seperti yang diharapkan dari sebuah aliran suci yang dulunya memiliki kekuatan 3 bintang, seru Zhao Feng. Sebenarnya, aliran suci mistik sejati 3 bintang tempat Zhao Feng dulu berada juga mengadakan uji coba dan pertarungan untuk taman pesilat setengah dewa yang terlupakan di dalam sebuah alam rahasia. Namun pada saat Zhao Feng tiba, kompetisinya sudah berakhir, jadi Duan Muking harus memberikan Zhao Feng tempat yang telah dipesan sebelumnya. Aliran suci 10.000 juga memiliki beberapa tempat cadangan yang telah dipesan. Weng, pusaran air hijau samar muncul di udara di atas lembah. Wosh, wosh, wosh. Sekelompok murid lalu memasuki pusaran air. Zhao Feng sedang duduk di atas burung Yinming bersama Wan Rong ketika mereka memasuki pusaran air bersama-sama. Setelah melewati lapisan air tersebut, kelompok itu memasuki sebuah dimensi dengan tekanan yang sangat kuat. Alam rahasia itu berwarna hijau yang samar dan lebarnya hanya 100 km, mirip dengan arena kuno milik aliansi suci di benua bunga biru. Dimensi alam rahasia ini digunakan secara khusus hanya untuk kompetisi dan pertarungan.
Ada dua Raja Alam Dewa Kekosongan serta banyak juri di puncak Panglima Penguasa level alam inti asal besar atau tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan. Ada total 8 arena pertarungan, tetapi hanya 4 yang terbuka. Arena itu masing-masing berada di 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, barat. Setiap murid yang berpartisipasi telah menerima sebuah keping dengan nomor di atasnya ketika mendaftar. Zhao Feng dikirim ke panggung arena selatan. Setiap arena memiliki ratusan murid utama dan murid terluar. Memang, para murid terluar juga bisa berpartisipasi dalam uji coba ilusi ilahi ini. Mata Zhao Feng mengamati kelompok di arena selatan dan menemukan beberapa wajah yang dikenalnya yang sebagian besar adalah murid utama. Huang Yunhu, yang pernah dikalahkan Zhao Feng 2 kali pun termasuk di dalam kelompok arena selatan. Setelah kalah 2 kali, Huang Yunhu fokus pada pelatihannya dan akhirnya berhasil menembus ke tahapan alam inti asal. Namun, hanya 1 atau 2 hari setelah dia mencapai tahapan tersebut, Zhao Feng juga menerobos ke tahapan alam inti asal dan menjadi pukulan berat baginya. Kami berdua berada di tahapan alam inti asal dan dia tidak bisa menggunakan hewan peliharaan spiritualnya di uji coba ilusi ilahi ini. Mata Huang Yunhu mengerling. Namun saat memikirkan tentang bagaimana Zhao Feng mengalahkannya dengan level pelatihannya di tingkat mistik sejati sedangkan dia sudah berada di tahapan setengah langkah dari alam inti asal membuat Huang Yunhu menjadi sangat tidak percaya diri. Liu Tianfan, ya Tuhan, orang itu ada di panggung arena selatan. Seruan datang dari kelompok tersebut karena semua tatapan mereka tertarik pada seorang pemuda yang tinggi. Liu Tianfan, salah satu dari 3 murid inti terbaik dengan level pelatihan berada di puncak level alam inti asal besar dan murid seorang kaisar. Zhao Feng jelas tahu orang yang begitu terkenal. Mayoritas dari 20 murid inti memiliki pelatihan di level alam inti asal besar. Liu Tianfan, mata Huang Yunhu berbinar-binar saat dia bergegas mendekatinya. Karena mereka berdua adalah murid inti, hubungan antara dia dan Liu Tianfan cukup bagus. Di saat yang sama, mata Zhao Feng tertuju pada seorang gadis yang mengenakan jubah warna-warni di panggung timur. Kong Feiling, murid inti nomor 1 dari aliran suci 10.000. Dia memiliki level pelatihan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao. Kong Feiling yang mengenakan pakaian warna-warni adalah pusat perhatian bagi banyak murid lainnya. Bukan hanya Zhao Feng yang memperhatikannya. Tanpa diragukan lagi, dia adalah pesilat super jenius dari aliran suci 10.000. Murid seorang kaisar, kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao, dia bahkan masuk dalam peringkat pesilat jenius penguasa dinasti Gan Yang Agung. Dalam penguasa dinasti Gan Yang Agung, peringkat pesilat jenius berisi 500 kekuatan garis keturunan terkuat dan 500 pesilat super jenius yang luar biasa. Perlu dicatat bahwa kedua peringkat tersebut terus berubah-ubah. Bagaimanapun juga, era ini sedang menuju ke masa depan dan para pesilat jenius semakin matang sementara kekuatan garis keturunan terus berevolusi. Di panggung arena di dalam alam rahasia, di antara semua pesilat jenius dari aliran suci 10.000, Zhao Feng jelas memberi perhatian lebih pada Kong Feiling. Dia merasa bahwa bakat dan kekuatannya dekat dengan Nan Gongsheng ketika berada di taman pesilat setengah dewa yang terlupakan. Seolah merasakan sesuatu, gadis cantik itu menoleh ke arah Zhao Feng dan energi batin yang tak terlihat menutupi daerah di sekitar Zhao Feng. 10 pesilat jenius di sekitar Zhao Feng semua merasa tidak bisa bernapas, seolah-olah seberkas sinar tak terlihat telah menebas mereka. Gedebuk, seorang murid terluar di tahapan alam roh sejati berlutut dengan lembut ketika dia terjatuh ke tanah. Hanya Zhao Feng yang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan dia tersenyum tipis. Pemuda itu, Kong Feiling terkejut. Pemuda itu masih bertindak biasa-biasa saja bahkan di bawah tekanan kekuatan keinginan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongannya. Kakak seperguruan Kong, orang itu adalah penjinak hewan buas Zhao Feng yang terkenal. Rupanya, dia adalah murid seorang kaisar, dan bahkan bangsawan Nanfeng juga memujinya, seorang lelaki yang mengenakan kaos di dekatnya berkata sambil tersenyum. Pertarungan sesaat antara Zhao Feng dan Kong Feiling jelas mengangkat perhatian para pesilat jenius lainnya. Siapa dia? Dia mampu menahan kekuatan keinginan dari murid tingkat pertama. Tatapan banyak murid berpaling ke arah Zhao Feng, terutama yang berada di panggung arena selatan. Dia adalah Zhao Feng yang pernah kau bicarakan itu. Sebuah cahaya berkilat di mata Liu Tianfan. Huang Yunhu menekan ekspresi terkejut di hatinya dan menganggukkan kepalanya. Itu memang dia. Huang Yunhu tidak menyangka bahwa kekuatan keinginan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan pun tidak akan bisa menekan Zhao Feng.
Hanya beberapa detik sebelumnya, dia berusaha membuat Liu Tianfan memberi pelajaran pada Zhao Feng. Kau tidak perlu memancingku. Aku sedikit tertarik pada si Zhao Feng itu. Liu Tianfan menatap Huang Yunhu dengan makna yang dalam dan membuat keringat dingin muncul di punggungnya. Di antara para murid aliran suci 10.000, level pelatihan Liu Tianfan berada persis di bawah Kong Feiling. Dengan kekuatan Liu Tianfan, dia seharusnya bisa memberi pelajaran pada Zhao Feng, pikir Huang Yunhu. Bagaimanapun juga, perbedaan dalam level pelatihan antara Liu Tianfan dan Zhao Feng terlalu besar. Yang satunya berada di tahap awal level alam inti asal kecil sedangkan yang lainnya berada di puncak level alam inti asal besar. Menurut aturan uji coba ilusi ilahi, peluang pertemuan Zhao Feng dan Liu Tianfan tidak terlalu kecil. Peraturan pertarungan berjalan dengan proses eliminasi. Jika seseorang kalah dalam 7 pertarungan berturut-turut atau total 20 pertarungan, maka mereka akan tersingkirkan, pikir Zhao Feng. Setiap arena hanya mengambil 50 peserta terbaik dan 4 arena tersebut nantinya akan digabungkan untuk menentukan 60 peserta terbaik. Bahkan tahap akhirnya pun dipilih berdasarkan proses eliminasi. Mengapa 60 orang dan bukan 65? Karena 5 tempat sudah ditentukan sebelumnya. Pertarungan di 4 arena pun segera dimulai. Gedebuk, arg, ada seorang murid yang langsung terpental di udara segera setelah pertarungan dimulai. Zhao Feng menoleh dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Para murid terluar, utama dan inti semuanya bisa berpartisipasi dalam uji coba ilusi ilahi sehingga perbedaan dalam kekuatan di antara mereka bisa sangat besar. Jika murid terluar bertemu dengan murid inti, mereka pasti akan langsung dikalahkan dalam sekejap mata. Ronde pertarungan berlanjut dan kini giliran Zhao Feng yang bertanding, tapi lawannya adalah murid tahap awal di tingkat penguasa sejati yang lemah. Aku mengaku kalah, murid utama di tingkat penguasa sejati itu langsung menyerah ketika melihat Zhao Feng yang berada di tahapan alam inti asal. Siapapun yang berada di tahapan alam inti asal pasti berada peringkat teratas para murid dari generasi muda. Daripada terluka dan kalah, lebih baik untuk menyimpan kekuatan untuk pertarungan berikutnya. Biasanya, ketika kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, juri akan mengumumkan hasilnya sebelum pertarungan selesai. Pertarungan pertama Zhao Feng pun berakhir begitu saja. Liu Tianfan memiliki level pelatihan tertinggi di panggung arena selatan, dan Huang Yunhu juga merupakan murid di peringkat teratas. Murid manapun yang bertemu keduanya akan langsung menyerah. Zhao Feng pada dasarnya adalah murid inti di mata orang lain, dan dia bahkan lebih misterius daripada murid inti yang biasa. Setengah hari kemudian, Zhao Feng naik ke arena untuk pertandingan keduanya. Lawannya berada di puncak tingkat penguasa sejati, tetapi di akhirnya menyerah juga. Membosankan, Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan kucing kecil di bahunya juga tampak bosan. Bukannya kompetisi ini tidak mengasyikkan, karena ada juga pertandingan di mana yang menang adalah murid yang tidak diunggulkan. Namun, Zhao Feng telah mencapai tahapan alam inti asal dan berdiri di atas para murid-murid dari generasi muda. Itu jauh berbeda dari ketika dia berada di pertemuan suci naga sejati di mana level pelatihannya saat itu berada di bawah rata-rata. Pada bagian awal pertemuan suci naga sejati, semua pertarungan dari 5 pesilat super jenius yang luar biasa sama dengan apa yang dialami Zhao Feng saat ini. Murid lainnya langsung kalah atau menyerah begitu mereka naik ke atas panggung arena pertarungan. Hal itu memang membosankan. Namun, uji coba ilusi ilahi diadakan dengan durasi yang cukup lama, setidaknya butuh 20 hari. Uji coba ilusi ilahi berbeda dari pertemuan suci naga sejati di mana para pesertanya hanya perlu menduduki peringkat 10 besar. Uji coba ilusi ilahi akan mengambil peringkat 50 besar dari 4 arena yang berbeda, kemudian 60 besar dari total 200 peserta tersebut. Untuk pertandingan ketiga, lawan Zhao Feng adalah pemuda di tahapan setengah langkah dari alam inti asal dengan ekspresi wajah yang dingin. Ia adalah pesilat elit di antara para murid utama. Zhao Feng ini baru saja mencapai tahapan alam inti asal. Jika aku bisa imbang melawannya atau tampil dengan baik, mungkin aku akan dapat menarik perhatian beberapa raja untuk mengangkatku menjadi muridnya. Pemuda yang dingin itu membuat keputusan. Meskipun peluang menangnya tidak besar, dia masih ingin mencobanya. Di atas arena selatan, pertarungan antara Zhao Feng dan pemuda yang dingin itu menarik perhatian semua orang, termasuk Huang Yunhu, Liu Tianfan, dan Kong Feiling. Namun, pertempuran berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Wosh! Riak petir angin muncul ketika serangan pemuda yang dingin itu meleset. Bahaya! Dia merasakan hembusan angin dari belakang. Bam! Pemuda dingin itu terpental terbang dengan satu pukulan.
Dia berhasil mengedarkan setengah yuan sejatinya dan membentuk tameng penghalang, namun tameng itu menjadi kusut seperti kertas ketika sebuah tinju menghantamnya. Hua, kerumunan orang pun menjadi riuh. Cepat sekali, sebagian besar penonton hanya melihat sebuah kilatan melesat lalu pemuda yang dingin itu pun terjatuh. Yang lebih lemah hanya memperhatikan kecepatan Zhao Feng, tetapi para pesilat jenius yang lebih kuat memiliki ekspresi serius serta tidak percaya. Zhao Feng tampaknya tidak menggunakan yuan sejati dalam pukulan itu. Mulut Huang Yunhu terbuka lebar. Dia fokus 120% pada pertarungan Zhao Feng. Lagi pula, dia telah 2 kali kalah dari Zhao Feng sebelumnya. Itu benar, Liu Tianfan di sebelahnya pun sangat yakin. Zhao Feng menggunakan kecepatannya yang luar biasa dan mengeluarkan pukulan biasa. Pukulan itu tidak mengandung yuan sejati, namun dengan mudah menghantam tameng penghalang dari pesilat di tahapan setengah langkah dari alam inti asal. Nama, Zhao Feng, menjadi lebih terkenal dan membuat semua orang menjadi waspada terhadapnya. Setelah putaran ketiga, selama lawan Zhao Feng berada di bawah tahapan alam inti asal, mereka akan langsung mengaku kalah dan memberi Zhao Feng rentetan 8 kemenangan berturut-turut. Zhao Feng akhirnya bertemu Huang Yunhu di pertarungan ke-9. Ini saatnya, Huang Yunhu menarik napas dalam-dalam dan menjadi lebih serius. 2 kekalahan dari Zhao Feng bahkan membuat Raja Lu Yun merasa kehilangan wajahnya. Pada saat ini, Raja Lu Yun juga memperhatikannya. Mulai, juri mengayunkan tangannya. Weng! Huang Yunhu mengedarkan yuan sejatinya, dan lapisan baju besi tebal muncul di sekujur tubuhnya. Menggunakan bantuan baju besi level bumi berelemen bumi, ia mampu mengaktifkan pertahanannya dengan sangat cepat. Taktik Huang Yunhu bagus juga. Kelebihan Zhao Feng adalah kecepatannya, jadi selama Huang Yunhu bisa bertahan dengan baik, dia dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, puji Liu Tianfan. Bam! Dengan cepat, tinju Zhao Feng mendarat di baju besi level bumi milik Huang Yunhu dan menyebabkan sebuah ledakan. Bagaimana mungkin? Huang Yunhu terpaksa mundur dan hampir muntah darah. Lapisan garis-garis logam biru keperakan muncul ketika Zhao Feng melepaskan tinjunya. Sebuah kekuatan fisik yang mendominasi menembus baju besi level bumi tersebut dan memasuki tubuh dan organ dalam Huang Yunhu. Penonton pun menjadi riuh di bawah panggung. Hanya dalam satu pukulan, Huang Yunhu merasa seolah-olah telah terpental terbang. Peng! Sebelum Huang Yunhu berhasil mendapatkan pijakan yang stabil, Zhao Feng melepaskan beberapa pukulan lagi. Siapapun yang mendekati baju besi level bumiku harus menahan gravitasi 10 kali lipat lebih kuat dari biasanya, tetapi si berandalan itu tidak terpengaruhi. Huang Yunhu tertegun saat dia terdorong mundur. Wah, setelah beberapa pukulan lagi, Huang Yunhu muntah darah saat retakan muncul di baju besinya. Zhao Feng menang. Juri segera mengumumkan ketika melihat situasi tersebut. Itu juga karena permintaan Raja Lu Yun. Kekuatan mereka tidak pada level yang sama. Zhao Feng mampu menekan Yunhu dengan kekuatan tubuh fisiknya saja. Raja Lu Yun menghela nafasnya. Dia melihat bagian di mana Huang Yunhu mencoba melakukan serangan balik dan menendang Zhao Feng, tetapi tubuh Zhao Feng sama sekali tidak terluka dan dia bahkan tidak bergerak sedikitpun. Itu berarti kecepatan, kekuatan, dan pertahanan Zhao Feng ada di puncak kekuatannya. Raja Lu Yun bahkan menyadari bahwa Zhao Feng bergerak sangat santai, seolah-olah dia masih tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Zhao Feng ini sangat kuat. Wajah Liu Tianfan terlihat serius, tapi niat pertempuran yang kuat muncul di matanya. Setelah pertarungan tersebut, hanya Zhao Feng, Liu Tianfan, dan sejumlah kecil orang yang dapat mempertahankan kemenangan beruntunnya. Beberapa orang bahkan sudah tersingkir. Untuk tereliminasi, seseorang harus kalah 7 pertarungan berturut-turut atau total 20 kekalahan. Para murid di arena selatan sedang menunggu pertarungan antara Liu Tianfan dan Zhao Feng. Karena lebih banyak murid yang tersingkir, kesempatan keduanya untuk bertemu menjadi lebih tinggi. Akhirnya, Zhao Feng bertemu Liu Tianfan pada pertarungan ke-30. Semua orang di dalam alam rahasia tersebut, termasuk kedua Raja Alam Dewa Kekosongan, menyaksikan dengan penuh minat. Liu Tianfan telah mencapai puncak level alam inti asal besar dan aku tidak dapat menggunakan kekuatan keinginan ataupun kekuatan garis keturunan mata dewaku. Zhao Feng merasa bermasalah untuk pertama kalinya. Tanpa menggunakan beberapa teknik rahasianya, peluang Zhao Feng untuk menang melawan pesilat di puncak level alam inti asal besar, Liu Tianfan, sangat rendah. Perbedaan antara tahap awal level alam inti asal kecil dan tahap puncak level alam inti asal besar itu sangatlah besar. Ada total 6 level kecil di antara mereka. Dalam situasi biasa, itu akan menjadi sebuah keajaiban jika Zhao Feng tidak langsung kalah olehnya. Zhao Feng,
Aku tidak akan meremehkanmu, tetapi kau tidak akan bisa menang. Mata Liu Tianfan berkilat dengan keinginan bertarungnya. Dia benar-benar percaya diri, tetapi juga tidak akan meremehkan lawannya. Mulai, juri mengayunkan tangannya. Sua. Begitu juri selesai berbicara, Zhao Feng langsung berubah menjadi kilatan petir. Cepat sekali, seru para penonton. Kecepatan yang Zhao Feng perlihatkan saat ini bahkan lebih cepat daripada ketika dia melawan Huang Yunhu. Pada saat itu Raja Lu Yun sedang berpikir kalau Zhao Feng menahan diri dan kekuatannya selama pertarungan itu. Terbuka, Liu Tianfan berdiri tanpa bergerak dan meninju ke samping tanpa melihat. Bam! Pukulan itu membawa cahaya ungu menyala-nyala yang langsung menutupi arena pertarungan. Murid-murid terdekat pun semuanya merasa tidak bisa bernapas. Boom! Sosok biru keperakan yang terselimuti air petir angin terhantam oleh tinju Liu Tianfan dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu arena tersebut. Liu Tianfan tidak bergerak sementara Zhao Feng terdorong mundur sejauh 200 meter dan masih terus terbang mundur. Dikalahkan dalam satu jurus, para pesilat ahli di alam rahasia tersebut melirik ke arah arena selatan. Saat Zhao Feng nyaris terpental keluar dari batas, sepasang sayap petir angin yang menerawang terbentuk di punggung Zhao Feng. Sayap petir angin mengepak dengan cepat dan Zhao Feng pun bergerak maju. Berandalan itu bahkan tidak terluka oleh pukulan barusan. Ekspresi Liu Tianfan sedikit berubah. Jika Zhao Feng hanya melatih teknik petir angin 5 elemen, dia pasti akan terluka parah oleh pukulan dari pesilat di puncak level alam inti asal besar. Namun, dia juga mempelajari teknik tubuh petir suci kun emas, yang memberinya kekuatan fisik, pertempuran, dan pertahanan yang mengerikan. Kekuatan garis keturunan airnya dan kekuatan air petir anginnya bisa dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya juga. Tubuh petir suci. Zhao Feng meraung saat cahaya biru keperakan mulai bersinar di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, dia menjadi lebih besar dan memancarkan kekuatan fisik yang tampaknya benar-benar terwujud. Seseorang bisa samar-samar melihat kemilau cahaya petir perak kebiruan di udara. Boom! Zhao Feng menyerang turun dari langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Tubuh yang sangat kuat sekali. Liu Tianfan merasa tubuhnya menjadi berat dan darahnya tertekan. Dia harus menggunakan yuan sejatinya untuk melindungi organ-organ tubuhnya. Selain itu, kekuatan fisik Zhao Feng berisi sensasi petir. Liu Tianfan tidak hanya merasakan tekanan yang besar, tubuhnya pun bahkan menjadi sedikit mati rasa. Siapa guru Zhao Feng? Kaisar mana yang memiliki teknik penguatan tubuh yang mendalam seperti itu? Dua Raja Alam Dewa Kekosongan tertegun. Bahkan aliran suci 10.000 tidak dapat menemukan teknik penguatan tubuh seperti itu. Zhao Feng tampaknya memiliki tubuh hewan buas iblis dan dia menerjang dengan suara bergemuruh ketika naga petir angin melilit di tangannya. Bam! Naga petir angin berwarna biru tua itu bentrok dengan Liu Tianfan. Karena dia turun dari langit dengan sayap petir anginnya yang mendorongnya, kekuatannya pun mencapai batas maksimalnya. Kekuatan ekstrim ungu. Sinar ungu yang dominan melesat ke segala arah di tengah badai angin dan petir. Wosh, wosh, wosh. Ratusan bahkan ribuan sinar ungu melesat keluar di setiap sudut. Pada saat ini, arena pertarungan selatan ditutupi oleh garis-garis sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya. Kedua sosok itu bentrok dengan keras di tengah-tengah cahaya ungu dan badai petir angin tersebut. Dalam bentrokan pertama, Zhao Feng berhasil mendorong Liu Tianfan mundur karena serangan awalnya. Namun dalam bentrokan kedua, kekuatan ungu ekstrim memaksa Zhao Feng mundur puluhan meter. Tombak Kekaisaran Es. Lapisan cairan es biru menutupi tubuh Zhao Feng dan membentuk jubah besi es. Jubah besi es ini terus berdesir saat bergerak di sekujur tubuhnya. Boom, boom, bam. Garis sinar ungu yang mampu melukai pesilat di level alam inti asal kecil itu berubah menjadi asap ketika mengenai tubuh Zhao Feng. Dengan bantuan kekuatan garis keturunan es air dan air petir anginnya, jubah besi yang dibentuk dari tombak Kekaisaran Es tidak hanya bisa bertahan, itu juga bisa menggunakan kekuatan petir untuk menyerang. Ditambah lagi dengan pertahanan tubuh petir suci, jangkauan serangan Liu Tianfan yang meluas pun tidak dapat mengancam Zhao Feng. Wosh! Sepasang sayap di punggung Zhao Feng berkibar saat ia dengan cepat terbang ke langit dan turun kembali dan menampilkan pertunjukan yang bagus. Para murid menghela nafasnya ketika mereka menonton. Bahkan juri yang mengawasi panggung arena selatan pun terpana dan membuat juri utamanya untuk secara pribadi harus mengawasinya. Sulit dibayangkan bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan untuk mengendalikan pertandingan ini. Dia menggunakan kelebihannya di tempat yang terbaik. Raja Lu Yun menghela nafas. Sayangnya, karena perbedaan besar dalam level pelatihan, Zhao Feng tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dalam bentrokan langsung. Raja yang lain menghela nafasnya.
Sudah merupakan keajaiban bahwa Zhao Feng bisa mencapai tingkatan seperti ini. Liu Tianfan terlihat sangat serius dan juga sangat frustasi. Dia cukup cepat dalam level pelatihannya sendiri dan dengan keunggulan dalam level pelatihan tersebut, dia tidak lebih lambat dari Zhao Feng. Namun teknik dan kelincahan Zhao Feng terlalu mendalam. Dia bahkan tampaknya memahami hukum dimensi ruang dan menggunakan kekuatan tubuh suci-nya pada setiap serangannya. Jika dia ikut bertarung di udara, Liu Tianfan bahkan tidak akan bisa menyentuh Zhao Feng. Ia justru akan mengungkapkan beberapa kelemahan yang bisa diserang oleh Zhao Feng. Sepertinya akan sangat sulit untuk mengalahkan Liu Tianfan tanpa menggunakan kekuatan keinginan mata dewa atau kekuatan garis keturunan mata dewa kunoku. Zhao Feng harus menggunakan banyak yuan sejatinya untuk terbang di udara. Jika pertarungan terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Kekuatan garis keturunan es airnya terkuras dengan sangat cepat karena jubah besi dan proses penyembuhan luka-lukanya. Tepat pada saat ini, kekuatan garis keturunan lainnya mulai terbakar. Ayo kita coba. Jubah besi es Zhao Feng menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Api merah mulai menyebar di seluruh tubuh Zhao Feng seolah-olah dia mengalami kelahiran kembali melalui api. Ditambah dengan cahaya dari tubuh petir suci, dia tampak seperti penguasa iblis yang berapi-api. Sayap Zhao Feng mengepak saat dia turun dan meninju. Zhao Feng merasa sangat puas dengan pukulan ini dan nyala api meledak bahkan sebelum serangannya tiba. Kekuatan garis keturunan apa itu? Tubuh Liu Tianfan terasa panas. Kekuatan garis keturunan tersebut sangat mendominasi dan bahkan mengikis darah dan dagingnya. Tubuh suci Zhao Feng bahkan bisa mengarahkan kekuatan garis keturunan ini langsung ke tubuh lawannya. Sayap petir angin mendorong kecepatan serangan ini menjadi maksimal. Tubuh Zhao Feng dikelilingi oleh lapisan petir angin yang bisa menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Boom! Bentrokan kali ini berbeda dari sebelumnya. Yang terpaksa mundur kali ini adalah Liu Tianfan. Boom! Zhao Feng seperti penguasa iblis yang berapi-api dan kekuatannya mencapai tingkatan yang menakutkan. Setiap serangannya akan membakar dan mengikis kekuatan lawannya. Perlindungan api ungu. Saat ini Liu Tianfan mulai mengeluarkan semua kekuatannya. Baju besi berapi-api yang berwarna ungu gelap menutupi tubuhnya dan secara drastis meningkatkan serangan dan pertahanannya saat ia bentrok dengan Zhao Feng. Semua penonton pun menahan napas. Kekuatan garis keturunan merah macam apa yang dimiliki Zhao Feng itu? Itu sangat kuat sekali. Semua orang terkejut. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng jauh lebih kuat dari Liu Tianfan dan terlihat seperti seorang kaisar yang memerintah segalanya. Itu mirip dengan kekuatan garis keturunan matahari iblis darah, peringkat ke-81 di antara kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao, tetapi tampaknya lebih unik. Itu mengandung aura kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Mungkinkah kekuatan garis keturunan matahari iblis darah bermutasi atau berevolusi dalam tubuh Zhao Feng? Raja Luyun berdiskusi dengan raja lainnya. Kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao, merujuk pada 500 kekuatan garis keturunan teratas di seluruh zona benua dan daerah-daerah terdekatnya. Kekuatan garis keturunan ini berbeda dari 10.000 ras kuno. Kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao. Kong Feiling di arena timur merasakan kekuatan garis keturunannya sedikit bergetar. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan Zhao Feng sebelumnya. Dia merasa bahwa aura dari kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao milik Zhao Feng lebih murni dan lebih kuat dari miliknya. Saat pertarungan terus berlanjut, energi kehidupan Liu Tianfan mulai terbakar dan terkikis. Setiap serangan Zhao Feng dapat merusak bagian dari esensi kekuatan dan hidup Liu Tianfan. Meskipun yuan sejati Zhao Feng sedang terkuras dengan sangat cepat, cedera Liu Tianfan beberapa kali lebih parah daripada Zhao Feng. Berhenti. Raja Luyun meraung saat kekuatan luar biasanya turun dan menghentikan pertarungan. Pertarungan berakhir dengan hasil imbang. Zhao Feng memiliki kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao yang bermutasi. Jika dia memiliki pelatihan di level alam inti asal besar atau bahkan hanya di tahap puncak level alam inti asal kecil, aku pasti akan kalah. Liu Tianfan menghela nafas lega. Jika Zhao Feng hanya memiliki kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao, itu tidak akan menjadi banyak masalah. Masalahnya adalah dia juga memiliki dua teknik lainnya, tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen di mana keduanya merupakan teknik yang mengerikan. Setelah mengambil alih tubuh baru, Zhao Feng melatih teknik yang paling mendalam dan dia akan bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Aku harus bertanya tentang kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao ini setelah kembali ke keluarga Zhao nanti, gumam Zhao Feng. Beberapa hari kemudian, ronde pertama dari uji coba ilusi ilahi berakhir. Pertarungan di keempat arena terus berlangsung sampai hanya ada 50 orang yang tersisa.
Arena-arena itu kemudian digabungkan dan 200 petarung teratas itu akan bertarung untuk memperebutkan 60 tempat. Zhao Feng tidak tertandingi dalam pertarungan terakhir. Kekuatan pertempuran yang dia perlihatkan sebanding dengan 3 murid inti teratas. Siapapun yang bertemu dengannya akan langsung mengaku kalah. Selama dia tidak bertemu Kong Feiling, Zhao Feng tidak khawatir. Setelah ronde berikutnya dimulai, Liu Tianfan bertemu dengan Kong Feiling yang berada di peringkat pertama setelah puluhan kemenangan terus-menerus. Liu Tianfan sangat berhati-hati saat menghadapi Kong Feiling. Begitu pertarungannya dimulai, perlindungan api ungu. Jubah besi berwarna ungu gelap langsung menutupi tubuh Liu Tianfan dan memancarkan cahaya yang berapi-api. Mungkin karena lawannya sangat kuat, kekuatan pertempuran yang ditampilkan Liu Tianfan sejak awal pertarungan telah melampaui kekuatannya ketika bertarung dengan Zhao Feng. Wosh! Dengan kilatan cahaya warna-warni, Kong Feiling mengambil langkah maju yang elegan dan mendekati Liu Tianfan. Meskipun tampak lambat, gerakan langkah itu sebenarnya bahkan lebih cepat dari sayap petir angin milik Zhao Feng. Weng! Sebuah cahaya warna-warni melesat dari ujung jari Kong Feiling dan mekar seperti bunga saat mendarat di Liu Tianfan. Setelah menggunakan teknik perlindungan api ungu, Liu Tianfan mengayunkan kedua tinjunya dan meluncurkan 2 naga ungu yang terjalin dan terbuat dari api. Temperaturnya cukup untuk mengubah pesilat di level alam inti asal kecil menjadi abu. Sepertinya Liu Tianfan tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika melawanku, gumam Zhao Feng. Pada akhirnya, level pelatihan Liu Tianfan sangat jauh melampaui dirinya. Zhao Feng hanya melakukannya sebaik yang bisa dia lakukan dengan menggunakan kelincahan dan berbagai teknik rahasianya untuk membatasi kemampuan Liu Tianfan. Krak! Suara panggung arena pertarungan yang retak bisa terdengar dan Liu Tianfan meraung saat dia bergerak mundur. Jubah besi ungu di tubuhnya hancur oleh pukulan biasa dari Kong Feiling. Kong Feiling sangat elegan dan tenang. Dia melambaikan tangan sehalus batu gioknya dan gambar-gambar cemerlang pun melesat keluar. Gambar-gambar ini melepaskan api misterius dan agung yang menunjukkan tanda-tanda akan terwujud. Wah, dalam 3 jurus, Liu Tianfan pun muntah darah. Murid inti nomor 1 aliran suci 10.000 benar-benar sesuai dengan gelarnya. Kong Feiling bahkan belum menggunakan kekuatan garis keturunan kekaisaran daunnya, namun dia masih bisa mengalahkan Liu Tianfan. Kekacauan pun pecah di antara para penonton dan sebagian besar murid terpana oleh kekuatan Kong Feiling. Selain tidak menggunakan kekuatan garis keturunan kekaisaran daunnya, Kong Feiling bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Zhao Feng melihat kekuatannya lebih dari sekedar yang ada di permukaan, seperti ketika dia bertarung dengan Huang Yunhu. Sudah selesai, Liu Tianfan. Kau belum banyak peningkatan, Kong Feiling tertawa ringan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan keinginan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongannya pun menyelimuti area tersebut. Boom! Tubuh Kong Feiling ditutupi oleh cahaya 7 warna yang lebarnya puluhan meter. Itu kekuatan garis keturunan kekaisaran Dao milik Kong Feiling. Zhao Feng terkejut. Peng! Tubuh Liu Tianfan terpental keluar dari arena pertarungan seperti bola kertas yang kusut dan ia pun langsung muntah darah. Kong Feiling menang. Juri mengumumkan, sejak awal, tidak ada keraguan tentang siapa pemenangnya. Jika Kong Feiling mengeluarkan seluruh kekuatannya, Liu Tianfan bahkan tidak akan sanggup bertahan 1 jurus pun. Kong Feiling berada di peringkat ke-298 pada peringkat pesilat jenius kekaisaran. Ingatan Zhao Feng mengandung informasi tersebut. Aliran suci 10.000 klan memiliki dasar kekuatan sebagai aliran 3 bintang, sehingga murid tingkat pertamanya pasti tidak lebih lemah dari beberapa kelompok dengan kekuatan 3 bintang. Dari orang-orang yang berada di peringkat pesilat jenius kekaisaran, yang terlemah adalah pesilat di level alam inti asal besar. Dari sini bisa terlihat seberapa kuatnya Luo Zun yang berada di peringkat 100 besar. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak murid-murid yang tersingkir. Dari 200 menjadi 150 peserta dan dari 150 menjadi 100 peserta. Semakin sedikit orang yang berpartisipasi berarti kemungkinan pertemuan Zhao Feng dan Kong Feiling juga semakin meningkat. Menurut aturan, mereka yang tidak pernah bertarung satu sama lain sebelumnya kemungkinan besar akan segera bertarung. 2 hari sebelum uji coba ilusi ilahi berakhir, Zhao Feng akhirnya bertemu dengan Kong Feiling. Aku sangat tertarik dengan kekuatanmu. Kong Feiling tersenyum. Sebelum uji coba ilusi ilahi dimulai, ia mencoba menyelidiki Zhao Feng dengan kekuatan keinginan di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongannya, tetapi itu seperti batu yang jatuh ke laut. Dia merasa bahwa Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan sejatinya saat melawan Liu Tianfan. Aku mengaku kalah, kata Zhao Feng dan langsung melompat turun dari panggung arena pertarungan.
Kejadian itu membuat Kong Feiling merasa seperti tersedak dan dia menghentakkan kakinya dengan kesal. Para penonton juga terkejut. Berdasarkan pertarungan sebelumnya, karena Zhao Feng memiliki kekuatan untuk menjadi salah satu dari 3 murid inti, dia seharusnya bisa bertarung beberapa jurus dengan Kong Feiling terlepas dari apakah dia bisa menang atau tidak. Namun, Zhao Feng langsung mengaku kalah. Kedua raja juga menunjukkan ekspresi kecewa. Mereka bisa mengatakan bahwa Zhao Feng memiliki semacam rahasia dan mungkin tidak bisa mengungkapkannya. Semakin dia bertindak seperti itu, orang lain akan semakin penasaran. Kalau begitu aku akan menunggu sampai dimensi ilusi ilahi dibuka. Mari kita lihat seperti apa rahasiamu di sana. Kong Feiling mendengus dengan dingin dan berjalan turun dari panggung arena pertarungan dengan kecewa. Dia tak tertandingi di antara para murid dari aliran suci 10.000. Satu-satunya yang dia tidak bisa lihat adalah Zhao Feng, tapi pemuda itu justru tidak ingin bertarung dengannya. Ini membuatnya marah sekaligus tak berdaya. Uji coba ilusi ilahi berakhir 2 hari kemudian. Setelah 20 hari eliminasi, 60 tempat pun akhirnya telah diputuskan. Zhao Feng tidak melihat kakak seperguruan Wan Rong di antara 60 orang tersebut. Namun, dengan level pelatihannya di tahap awal tingkat penguasa sejati, tidak mengejutkan bila dia tidak berhasil. Tatapan Zhao Feng mengamati 59 murid lainnya. Mereka semua setidaknya berada di tahapan setengah langkah dari alam inti asal. Huang Yunhu dan Guang Tian juga ada di antara mereka. Wosh, wosh, wosh. Murid-murid yang telah melewati proses eliminasi pun semuanya meninggalkan alam rahasia tersebut. Adapun orang-orang yang telah tereliminasi sebelumnya, mereka sudah pergi sejak lama. Total 60 murid elit muncul di sebuah lembah. Adik seperguruan Zhao, selamat karena kau berhasil lolos pada uji coba ilusi ilahi. Kau harus meraih kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Wan Rong sedang menunggunya di lembah. Meskipun dia kecewa pada kekalahannya, dia merasa gembira untuk Zhao Feng. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Untuk menyembunyikan beberapa rahasianya, dia telah menggunakan teknik pengendali hati untuk membuat gadis itu sangat menghargainya. Namun gadis itu sekarang semakin menyukainya dari hari ke hari. Bagaimanapun juga, Wan Rong menyaksikan kebangkitan pemuda tampan ini, yang sekarang menjadi pesilat bintang yang cerah. Namun, dia tahu perbedaan antara dirinya dan Zhao Feng hanya akan menjadi semakin besar. Masih ada 1 bulan sampai dimensi ilusi ilahi terbuka. Pulang dan bersiap-siaplah. Baca juga tentang dimensi ilusi ilahi, kata kedua raja sebelum pergi. Setiap murid yang telah lolos pada uji coba ilusi ilahi menerima informasi mengenai dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng juga menerimanya, tapi dia lalu menggelengkan kepalanya dengan kecewa ketika membacanya. Jelas terlihat bahwa informasi dari bangsawan Nanfeng jauh lebih baik. Zhao Feng bisa membayangkan para murid raja dan kaisar akan mendapatkan informasi lebih banyak, tetapi dia sudah belajar semua yang dia bisa dari informasi yang diberikan oleh bangsawan Nanfeng. Seperti yang dikatakan oleh bangsawan Nanfeng, mereka mungkin bahkan belum memetakan 1/10 dari seluruh dimensi ilusi ilahi. Masih ada 1 bulan tersisa. Aku bisa menggunakan waktu ini untuk meningkatkan level pelatihanku, gumam Zhao Feng. Ia kemudian langsung memasuki pengasingan latihan ketika kembali ke rumahnya. Selama 1 bulan berikutnya, Zhao Feng berlatih dengan bantuan sumber daya yang memadai. Sebulan kemudian, pelatihannya telah menembus tahap menengah level alam inti asal kecil. Penguasaan Zhao Feng pada teknik petir angin 5 elemen juga menjadi lebih baik. Namun saat ini dia sedang terjebak di puncak level ke-5 dan tidak dapat memasuki level ke-6. Level pelatihanku membatasi peningkatan dalam teknik petir angin, gumam Zhao Feng. Jika pelatihannya berada di level alam inti asal besar atau bahkan hanya berada di tahap puncak level alam inti asal kecil sekalipun, dia mungkin bisa mencapai level ke-6 dari teknik petir angin 5 elemennya. Selama 1 bulan, dia tidak berhenti mempelajari tubuh petir suci kun emas dan mulai merasakan manfaat dari tubuh fisiknya yang kuat. Tubuh yang kuat berarti dia bisa mengabaikan kekuatan keinginan, kekuatan garis keturunan, dan level pelatihan lawannya. Anak pesilat setengah dewa berada pada jalur yang sama kala itu. Ketika anak pesilat setengah dewa menjadi raja alam dewa kekosongan, kekuatan fisiknya akan mampu menekan tubuh kaisar kematian dan tubuh petir suci milik Zhao Feng bahkan lebih kuat daripada tubuh suci kun emas milik anak pesilat setengah dewa. Teknik tubuh petir suci Zhao Feng berisi elemen petir dan ketika mencapai level tertentu, apapun yang dilewati tubuhnya akan dihancurkan oleh kekuatan petir. Zhao Feng bahkan tidak perlu melakukan apapun. Siapapun yang menyerangnya akan berubah menjadi debu. Ketika 5 elemen petir angin telah dipelajari, tubuh petir suci akan sangat tangguh terhadap serangan elemen apapun.
Namun, karena saat ini Zhao Feng baru melatih elemen air petir angin, ia hanya sedikit tahan terhadap serangan elemen es dan air. Sebagai teknik tubuh petir suci, teknik ini juga sangat tangguh terhadap elemen petir dan bahkan bisa menyerap kekuatan petir. Saat itu, Lei Zhen dari aliran 10.000 petir mampu menyerap serangan petir Zhao Feng. Begitu tubuh petir suci Kun emas dilatih hingga ke tingkat tertinggi, kesempatanku untuk bisa melewati dewa kesengsaraan akan meningkat drastis. Zhao Feng sangat percaya diri dan memiliki harapan tinggi untuk masa depannya. Waktu berlalu dengan cepat dan hari pembukaan dimensi ilusi ilahi semakin dekat. Zhao Feng berhenti berlatih selama beberapa hari terakhir dan memasuki alam mimpi kuno untuk menyerap lebih banyak auranya. Kemurnian kekuatan garis keturunannya perlahan meningkat. Malam sebelum dimensi ilusi ilahi dibuka, 100 murid elit sedang menunggu dengan tenang di atas panggung hitam pekat di dalam area aliran suci 10.000. Dimensi ilusi ilahi terhubung dengan area perbatasan zona benua. Waktu koneksinya mungkin sedikit lebih awal atau sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Para pesilat elit berdiskusi dan Zhao Feng melihat bahwa ada 35 tetua ahli di antara 100 elit tersebut. Yang aneh adalah bahkan ada Raja Alam Dewa Kekosongan yang berusia 50 atau 60 tahun. Zhao Feng menduga bahwa aliran suci 10.000 memiliki beberapa metode untuk mengirim Raja Alam Dewa Kekosongan, tetapi mereka harus membayar sejumlah harga tertentu. Beberapa kelompok kekuatan, termasuk kekaisaran, seharusnya sudah berhasil terhubung dengannya. Karena kita berada di dekat laut, koneksi kita akan lebih lambat 1 hari dibandingkan yang lainnya. Beberapa sosok yang terselimuti cahaya yang luar biasa sedang berdiskusi. Di sebuah istana di dalam area penguasa dinasti Gan yang agung. Weng, jalanan kecil putih yang bersinar tiba-tiba muncul di atas sebuah lingkaran besar dan sepertinya ada antara kenyataan dan ketiadaan. Dimensi ilusi ilahi telah berhasil terhubung, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh langit dan bumi, mengguncang hati puluhan raja dan beberapa kaisar alam dewa kekosongan. Nomor 1, Xuan Yuanwen. Seorang pemuda tampan yang tampak sedikit malu-malu muncul di depan jalanan kecil putih yang bersinar. Namun, beberapa ratus murid dan pesilat elit dari Istana Penyangga Langit tidak berani meremehkannya dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Xuan Yuanwen dan 2 murid di belakangnya, seorang pria dan wanita, adalah Raja Alam Dewa Kekosongan. Saudara-saudari seperguruan, aku akan pergi duluan. Xuan Yuanwen sangat sopan dan membungkuk pada semua orang. Guru, aku tidak akan mengecewakanmu. Akhirnya, dia melirik seorang tertua yang kurus keriput di langit. Dia adalah seorang pesilat setengah dewa. Aura tetua itu sangat biasa, seolah-olah dia hanyalah manusia biasa. Boom, retakan langsung mulai muncul di jalanan kecil tersebut ketika Xuan Yuanwen melangkah ke dalamnya. Yah, Xuan Yuanwen memang bukan raja yang biasa. Dia mungkin melebihi batas maksimal dari jalanan tersebut. Kelompok kekuatan 3 bintang lainnya tidak akan berani melakukannya. Para raja dan kaisar di dekatnya berdiskusi. Dalam situasi biasa, seseorang dengan kekuatan yang sama dengan Xuan Yuanwen akan hancur berkeping-keping jika mereka memasuki jalanan tersebut dengan paksa. Tepat di saat kritis ini, Weng, sepotong batu giok aneh di tubuh Xuan Yuanwen melepaskan cahaya putih cemerlang yang melenyapkan kekuatan retakan dimensi ruang. Potongan dari dewa kuno, seruan pun terdengar. Sebagai dimensi para dewa yang terlupakan, hanya kekuatan dewa yang bisa menahan dimensi ilusi ilahi. Sua, menggunakan bantuan potongan senjata dewa kuno, Xuan Yuanwen menghilang ke dalam portal. Satu-satunya kelemahan dari metode ini adalah bahwa orang tersebut akan dipindahkan ke tempat yang acak, bukan dengan kelompoknya, gumam seorang kaisar alam dewa kekosongan. Wosh, wosh. Laki-laki dan perempuan di belakang Xuan Yuanwen menggunakan metode mereka sendiri dan memasuki dimensi ilusi ilahi. Asteris 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 asteris. Di tempat lain di wilayah penguasa dinasti Gan yang agung, di dalam wilayah keluarga Duanmu, jalanan kecil berwarna hijau bisa terlihat di udara di atas danau. Yufei, apakah kau siap? Bahaya dan kekayaan yang terkandung dalam dimensi ilusi ilahi jauh lebih berlimpah daripada taman pesilat setengah dewa yang terlupakan, kata Duanmu King sambil tersenyum. Di bawah jalanan itu adalah para pesilat elit keluarga dan pemimpin kelompok itu adalah seorang gadis muda yang tampak seperti seorang dewi. Kulitnya seputih salju seperti karya seni yang sempurna. Aku siap, Zhao Yufei tersenyum dan kecantikannya membuat semua orang menghela nafasnya. Dia perlahan berjalan menuju jalanan kecil berwarna hijau tersebut dan jalan itu tidak bergoyang atau bergetar sama sekali. Luar biasa. Dia bisa memasuki jalanan itu dengan mudah bahkan dengan pelatihannya di tahapan alam dewa kekosongan.
Gadis ini memang memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual. Keluarga Duanmu akan bangkit kembali. Para senior keluarga Duanmu sangat senang. Dengan kekuatan keluarga Duanmu, mereka hanya bisa mengirimkan paling banyak satu Raja Alam Dewa Kekosongan, tetapi Zhao Yufei bisa menyelamatkan satu tempat untuk mereka. Ras spiritual memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan kekuatan langit dan bumi. Yufei akan segera menjadi seorang kaisar. Duanmu King menatap kepergian Zhao Yufei dengan harapan di matanya. Di Lautan Chang, di Tanah Suci Bela Diri Sejati, di atas puncak suci 10.000 kuno, hampir 300 pesilat elit dari aliran suci mistik sejati dan aliran suci 1000 kegelapan berkumpul di sini. Waktu koneksi di sini beberapa hari lebih lambat daripada di zona benua. Kita masih punya beberapa hari lagi sampai dimensi itu terhubung. Dengan kekuatan gabungan dari aliran 3 bintang, kita hanya bisa mengirim masuk 2 Raja Alam Dewa Kekosongan. Nan Gongsheng dan Meng Xi. Para petinggi dari kedua aliran sedang berdiskusi. Kenyataan bahwa dimensi ilusi ilahi dapat terhubung ke banyak tempat menunjukkan seberapa besar dimensi ruang tersebut. Selain zona benua, bahkan kelompok kekuatan di laut terdekat pun bisa masuk selama mereka cukup kuat. Namun, karena Lautan Chang begitu jauh, hanya kelompok kekuatan dengan 3 bintang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Meskipun beberapa kelompok aliran dengan kekuatan 2 bintang di zona benua dapat terhubung ke dimensi tersebut. Itu artinya setiap orang yang memasuki dimensi ilusi ilahi adalah pesilat elit dari zona benua atau daerah terdekatnya. Hampir tidak ada warisan atau dimensi alam rahasia lainnya yang berada pada skala yang sama dengan dimensi ilusi ilahi. Asteris 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 asteris. Di atas panggung hitam milik aliran suci 10.000, para murid dan pesilat elit yang lebih tua semuanya menunggu. Mungkin beberapa kekuatan di zona benua telah terhubung, tetapi kita masih perlu sedikit menunggu, ujar Liu Tianfan sambil tersenyum ketika berdiri di sebelah Zhao Feng. Keduanya telah berjuang untuk imbang dalam uji coba ilusi ilahi. Liu Tianfan tidak menjadi marah ataupun malu. Dia justru mencoba berteman dengan Zhao Feng. Zhao Feng menyukai bagaimana Liu Tianfan tidak bersikap sombong atau tidak sabaran dan dia mengerti beberapa hal tentang penguasa dinasti darinya. Penguasa dinasti Gan yang agung, penguasa dinasti Bulan Kegelapan, dan daerah-daerah sekitarnya, termasuk aliran dan klan 4 bintang, semuanya akan mengirim pesilat elit mereka ke dalam dimensi ilusi ilahi. Liu Tianfan menghela nafasnya. Kekuatan terlemah yang terhubung ke dimensi tersebut adalah aliran 2 bintang. Di antara semua kelompok kekuatan super, aliran suci 10.000 merupakan aliran yang sangat kecil dibandingkan dengan mereka dan Zhao Feng menyadari betapa besarnya dimensi ilusi ilahi tersebut. Sebagai perbandingannya, warisan dan alam rahasia yang pernah dia masuki sebelumnya bukanlah apa-apa. Seorang Raja Alam Dewa Kekosongan mulai memberitahu mereka apa yang harus diwaspadai sebelum masuk. Pertama-tama adalah aspek yang berbahaya. Selain itu, jangan dengan mudah menyinggung kelompok 3 bintang atau siapapun yang lebih kuat, seperti Kekaisaran, 8 keluarga besar, atau kelompok dan aliran 4 bintang, Raja tersebut memperingatkan mereka. Aliran suci 10.000 bukan lagi kekuatan 3 bintang. Kekuatan murid dari kelompok dan aliran kekuatan 3 dan 4 bintang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan 2 bintang. Bahkan jika mereka memiliki level pelatihan yang sama, perbedaan kekuatan di antara para pesilat jenius itu sangat besar. Bahkan jika mereka entah bagaimana bisa membunuh seorang dari kekaisaran atau murid elit penting dari kekuatan 4 bintang, aliran suci 10.000 akan dihancurkan oleh mereka. Tentu saja, tidak ada banyak kelompok dan aliran 3 dan 4 bintang. Sebagian besar dari mereka yang akan kalian temui akan datang dari kelompok dan aliran 2 bintang. Sang raja tersebut terdiam sesaat. Kelompok dan aliran 3 bintang cukup langka bahkan di dalam area penguasa dinasti Gan yang agung. Adapun kelompok dengan kekuatan 4 bintang, kemungkinan bertemu mereka sangat rendah. Sekitar sehari kemudian, gangguan dimensi ruang yang aneh muncul di atas panggung hitam pekat. Jika bukan karena panca indera Zhao Feng begitu kuat, dia mungkin tidak bisa merasakannya. Kita bisa terhubung sekarang. Hati para Raja Alam Dewa Kekosongan bergetar dan sebuah jalanan kecil berwarna emas yang samar tampaknya terhubung ke sisi lain. Yun Hao, apakah kau sudah siap? Beberapa raja dan satu kaisar menatap orang yang memimpin kelompoknya. Yun Hao adalah murid elit dari generasi yang lebih tua. Uji coba ilusi ilahi dibagi menjadi 2 bagian, generasi tua dan muda. Yun Hao ini berusia sekitar 50 atau 60 tahun, namun dia berbakat dan aliran suci 10.000 fokus padanya. Senior Yun Hao, tolong jaga kami. Beberapa murid yang lebih muda sangat menghormati Yun Hao.
Kong Feiling dan Yun Hao adalah dua pesilat jenius elit dari aliran suci 10.000 yang memiliki kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao, tidak jauh lebih lemah dari Raja Alam Dewa Kekosongan lainnya. Yang pertama masuk adalah Yun Hao. Pada saat ini, beberapa tetua raja dari aliran tersebut sedang menyaksikan dengan ekspresi gugup. Yun Hao menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke jalanan kecil emas tersebut. Krak, jalanan emas samar itu langsung mulai menjadi tidak stabil saat dia melangkah. Stabilkan struktur lapisannya. Satu kaisar dan 8 raja alam dewa kekosongan langsung menggabungkan kekuatan mereka dan sedikit menstabilkan jalanan kecil tersebut. Keringat dingin muncul di dahi Yun Hao saat ia meningkatkan kecepatannya untuk melalui jalanan emas tersebut. Ketika dia akan mencapai ujung jalan emas yang samar tersebut, ekspresi kaisar dan 8 raja menjadi pucat pasi. Sepertinya mereka telah menghabiskan banyak energinya. Tepat ketika semua orang berpikir Yun Hao akan berhasil. Yun Hao tiba-tiba menjerit saat dia terpotong-potong menjadi serpihan kecil oleh retakan dimensi ruang. Retakan dimensi ruang itu tampak seperti jaring laba-laba dan melepaskan aura terlarang. Semua orang dari aliran suci 10.000, baik tua dan muda, tercengang dan bergidik ngeri. Panggung itu langsung hening untuk waktu yang lama. Gagal, nasib Yun Hao terlalu sial. Pada akhirnya, aliran suci 10.000 bukanlah kelompok dengan kekuatan 3 bintang lagi. Desahan penyesalan pun terdengar. Semakin tinggi level pelatihan seseorang, semakin kecil peluangnya untuk sukses. Satu-satunya pengecualian adalah jika aliran tersebut sangat kuat atau memiliki pesilat jenius dengan kekuatan garis keturunan khusus seperti ras spiritual atau tubuh spiritual dimensi ruang seperti Nan Gongsheng. Beberapa saat kemudian, struktur lapisan di panggung hitam sekali lagi diaktifkan dan melanjutkan mengirimkan orang-orang masuk. Orang kedua yang harus lewat adalah Kong Feiling. Kong Feiling berada di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan dia berhasil menghilang di ujung jalan yang satunya lagi. Untungnya, Kong Feiling baik-baik saja. Para ahli dari aliran suci 10.000 semuanya menghela nafas lega. Tanpa diragukan lagi, Kong Feiling yang memiliki kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao memiliki lebih banyak potensi. Wosh, wosh, wosh. Satu demi satu murid menghilang ke jalanan emas itu dan tidak ada pengulangan kejadian seperti Yun Hao yang terjadi. Kini giliran Zhao Feng. Kekuatan jiwaku tidak biasa. Zhao Feng sedikit khawatir. Dengan pelatihannya di tahap menengah level alam inti asal kecil seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi jalanan kecil itu juga terkait dengan kekuatan jiwa seseorang. Zhao Feng menyembunyikan kekuatannya sebaik mungkin dan dengan hati-hati melangkah ke jalan setapak tersebut. Namun, ketika dia mencapai pertengahan, Zhao Feng merasakan jalan setapak itu sedikit bergetar, dan jantungnya seolah-olah melompat naik ke tenggorokannya. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.